Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam situng keterangan dalam kitab tafsir ya, bahwa ayat Fatihah niku banyana petok 7. Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin sampai petok. Lah ayat satu persatu nakadinto neko menjiwai rukun salat seketara. Bismillahirrahmanirrahim neko bedikuma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jiwana menjiwai, tahu menjiwai. Bedoreng sosa menjiwai sosa. Nyanyi bunga dijiwai bunga. Jadi salat kadinto misalnya iyyaka na'budu berikir kuman neko jiwa iyyaka na'budu neko. Yalah. Maliki yaumiddin, Allah itu yang menguasai terjadinya hari kiamat. Waktu itu tidak ada penguasa, cuma Allah tok. Lai dalam salat neko sapas bareng neko kir kumah, posisi kumah adalah neko salat. Jadi sederhana salat semacam neko di dalamnya itu banyak makna, banyak arti. Tore perhatian kita anna ayat al-Fatihah, sesungguhnya ayat Fatihah itu 7. Wal amal, sedangkan perbuatan salat al-mahsus yang dapat dilihat dengan panca indera juga petok. Hitung adalah al-qiyam berdiri, mancing nggih. Ketika sampean bajeng usolli fardhus subhi tebere neko mancing berdiri. Terus eng dalam Fatihah niko kirkuma niko. Kirkuma eng dalam baca Fatihah keadaan berdiri niko kirkuma. Jadi kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan nggih, fokus belajar. Bismillahi kelawan Allah Ar-Rahman kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang welas ing dalam akhirat belaka. Neko jiwana neko badan ketika sampean berdiri. Jadi keneko bisa berdiri kadito lantaran engki sareng Gusti Allah. Usolli fardhu neko lebih jiwa na bismillah kunten neko panjenengan abba neko bismillah panjenengan misal anape ku madeng kene ko madeng kalinto tak bisa madeng kene ko mun tanpa pertolongan Gusti Allah. Dadi bismillah kabeh dengan bismillah. Keneko lepudak masjid dengan bismillah, semuanya dengan Allah toh, tanpa Gusti Allah tan panjenengan tak bisa penape. Jadi panjenengan di waktu melakukan sholat berdiri keneko jiwa na bismillah berikunto. Kelaban asma Allah, kelaban adat saya hanya ma Allah, nyama kelaban tu masih beterai keneko pangeran. Bisa dan to neko. Anapa ala taro anapa panjenengan taoning anal ba'sa kuna ba niko fi bismillah lamma tasala bismillah baqiya qaiman, ketika bismillah kadinto sampung dengannya ma Allah maka bane ko mancing murtafiatan. Boleh bismillah kadinto memang bismillah niko awal segala perbuatan neko kotu mulai dengan bismillah, sehingga jaga pun kanjeng Nabi kullu amrin, setiap sesuatu dibalin yang bernilai loh bederkena
Monetai tak usah. Setiap sesuatu yang ada nilainya la yubda'u fihi bi bismillah, kemudian perbuatan itu tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka sesuatu itu kena tambah bismillah, itu barokahnya itu kurang. Yang bernilai mun azina kan bismillah ya bener kenang. Pokoknya setiap sesuatu dibalin yang ada nilainya. Aku beri anak misalnya baca bismillah. Engkau ataya ya cek. Itulah makan bismillah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah maka sesuatu itu abtar. Mungko apa binatang itu tekenen ke kurban bunton sobung. Itulah kurang barokahnya. Jadi kam sampian mau salat berdiri bismillah, jiwana bismillah nego. Ban kadi itu bisa mana ilsok, bisa mana isti'anah. Ya pun Allah. Qad aflaha man tazakka, teman-teman bejo, teman-teman untung man uang tazakka yang membersihkan hatinya, bersih dari dima akidana tepak, akhlak bagus, sepa-sepa dalam hatinya terpuji, ongku-ongku orang kadinto bejo beruntung, mon etunya neko sukses membersihkan isi hatinya dari akidah-akidah yang enggak benar, dalam hatinya disucikan dari sifat-sifat yang tercela. Wa dzakara asma rabbi lan iling ing pangerane nyamana iling kadinto menghadirkan pengertian, menghadirkan kaoningan sampian de Allah dihadirkan. Anda apa dihadirkan? Dihadirkan. Ya Allah niku beles dihadirkan. Benekun dalam lisan fasalla, kemudian salat. Jadi memang nabi rentetannya itu pertama ala wudu, dibersihkan secara dohir. Terus wa dzakara asma rabbih, dihadirkan pengertian sampean tentang Allah, kaoningan sampean Allah fasalla tepak lanan. Dadi jiwana napa bismillah kan itu bede ketika panjenengan mancing. Niku jiwana bade kunto. Ben boleh wa aidon al qiyamu li bidayatil amal, memang mancing reko mulana amal neko mancing tetipa salat al munasabah, maka ada keserasian antara berdiri, di situ ada jiwanya bismillahirrahmanirrahim, jadi jiwana bade kunto. Nomor 2 ar-ruku. Rukuk niku jiwana kalima napa Fatihah sena sekuma niku ayat sekuma. Alhamdulillah. Berarti aki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kala panjenengan ngalen sedaya nikmat sebudaya bokno. Nikmat banyak banyak na bodai dalam batin dekat itu. Dikitu bodai aliran darah, nekomor tersumbat de kuma, bodai ginjal, bodai jantung, bodai mata. Kunto bodai hajak teli bisa melihat pampian, bisa ajalan. Neko di dalam badan. Kemudian ketika melihat keluar badan, bodo kunung, bodo nafas, bodo neko, neko segalanya nikmat dari Gusti jeling bi panjenengan neko. Setelah jenengan tak dipuji terpuji neko panjenengan alhamdulillahi rabbil alamin. Neko jiwana rukun panjenengan ngenengalen segala nikmat dari Gusti Pangeran, benekun ajeling nikmat nengalen dadar saberi. Neko dari sampian Gusti. Jadi kalau ruku gua, neko jiwana alhamdulillahirabbil alamin. Jiwana yang dalam bata ruku li'annal abda kunasatni qala fi maqamit tahmid, dalam maqam muji, dalam kedudukan moci da Allah poci benar seperti moci ni kenapa?
menghina. Kau kedona tanya bipapanya peler tok, kan menghina luah. Mundun tu, oh kakek cek cakang amas, engkau mun tak ada kakek kau sandek remen ni kau nyaman apa? Memuji ngerayu. Ketika sampian kalian tak jeling, nabe gua. Nengalen dok setuju nikmat, neko makom tahmid, nek saya tinggalin, ya Allah sabri benda pemberina. Allah senak sabaring, kemudian melihat pemberiannya. Kena kata-kata tahmid itu suatu ungkapan memuji yang memberi nikmat, memuji yang beri nikmat. Ada apa memuji sebab memberi nikmat? Bisa jalan, bisa nafas. Coba bayangkan kini kau makin tak bisa nafas, ngingi anda rumah. Nego tinggalan begini kok. Jadi ajeling nek ketinggalan bahwa itu dari Allah, kemudian melihat nikmat. Letepak aruku ni kemakum orang keningalen adat sabri nikmat beningalen nikmat. Jadi posisi tengah-tengah dari nikmat Allah Taala banyak sehingga sampian kadinto sampai berkungkung, sampai tak kuat nahan nikmat Allah Taala separang kita sampian dari banyaknya. Perposisi tengah-tengah antara sujud dan berdiri niku nuduhaki bahwa nikmat Allah separing akidah sampian niku banyak berak ke punggungnya maka sampian berkungkung dari banyak nikmat Gusti. Tadi tak langkung Gusti mungku age tak langkung Gusti setuju nek kapine niku kan danto kan mon moci niku. Tak langkung Gusti, setuju dari sampian Gusti. Mun sampai panjenengan ngeregain subung BPJS kutin apa saya jual Gusti. Nyaman kocak mun le segala penyakit datang kocak nape ni kau nyaman ah? Komplikasi. Kapiria pada beda. Ni kau boleh bisa ketep deh kau Gusti. Nonduk dan tadi posisi suku, posisi nonduk karena nengalen nikmat sebuahnya paling tidak boleh bersampian dari benyan seakan-akan punggungnya ini penuh dengan nikmat sehingga posisi dan to ini kok posisi kela alhamdulillah aruna bergunto ruku ni kok empon umpamanya kini kok ketemuan anak ni kau dah kena kau langsung dah tu. Sak langkung pak, tak langkung bu. Sekarang kau nondo dah anan. Bikin kau pada rumah. Pejakan apa enten? Lala mancing berdi. Lala. Kan ni badan tu bikin kau. Barang orang dengan orang tua itu diberdirikan. Oh lah cak dia cong. Iya, engkau dia lah. Ada apa-apa engkau ada benar. Cak yang tu. Kafir engkau ikhlas. Neko i'tidal neko ronakan kibru alhamdulillahi rabbil alamin setajuna pujianin Allah semangeranin orang alam kapi pon terus lagi Ar-Rahman 11 eng dalam tunya bi akhirat Ar-Rahim 11 bedening akhirat to Rahman kadinto belas pangeran tanpa batas tidak melihat siapapun apakah itu orang kafir apakah orang muslim apakah semuanya mendapat jatah Rahman. Kadang-kadang Rahman ini adalah bercampur nikmah teronya mana dek remang kau teronya mana beri nikmat bi pengaran isunti keluh utaba aja mau pahit lah di balik kepahitan itu ada kenikmatan sembuh itu namanya Rahman. Mun akhirat Rahim kenikmatan tanpa melarat ni kuning akhirat jangan cerita ku neng bagaimana girang kok kakan hakim masalah pukul-puk lemasak mentunya jodoh tong dada pita dari ngirang kok anu dan tu tahu sak engon kalau itunya kenikmatan niko
nikmat dicapai melalui melarat niko Rahman. Entah langsung dan temun akhirat tidak ada campur melarat niko Rahman. Pangeran niko Rahman belas kalau panjenengan nunduk menyerahkan diri kabeh niku sedaya milikmu Tuhan, alhamdulillah. Alasan pejaga bi pangeran. Sami Allahu liman hamidah. Kasih sayang pangeran. Lah cek deh. Jadi pejaga kan gila. Sami ngrungu niku napa? Mendengar Allah liman pada orang hamidahu yang memuji Allah. Aku mendengar kata Allah terhadap pujianmu tadi ketika mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ruku jiwana pada ruku kan setajana pujian din sampian Gusti dan Allah ngencam keneko. Sami'a mendengar Allah mendengar liman pada orang hamidahu yang memuji Allah. Artinya apa? Nazarallah ilai birahmah. Allah memandangmu dengan kasih sayang. Sepurun apa angke? Dok sekeneko sekelangkong bula pak buke dan tu keneko anan keneko nondo dan tapi keneko pada kuma. Menjaga membangunkan kamu itu kepada anaknya apa dengan kebencian apa dengan kasih sayang? Sami Allahu liman hamidah. Neko menunjukkan kasih sayang Gusti Allah. Paham? Lah neko jiwa ne kuntong. Kemudian sujud awal. Sujud awal kali itu jiwana maliki yaumiddin. Dikala alam ini hancur, gunung hancur, semuanya hancur, semuanya alam ini yang tidak mati cuman Allah Ta'ala tok. Malaikat pun mati. Kata Allah, Manil mulkul yaum, siapa kerajaan hari ini? Maliki yaumiddin. La maliki yaumiddin ini jiwanya ada di waktu sujud. Ketika sampian melihat peristiwa itu dalam hatinya mengaku meyakini dan yakin dengan yakinnya dirinya itu gak bisa apa-apa, cuman Allah yang kuasa. Kemudian sampean langsung alerbek sujud Gusti Allah kena melihat peristiwa maliki yaumiddin. Sujud keneko lakar sampean Gusti Agung Gusti. Sujud merendahkan diri dengan serendah-rendahnya, itu jiwanya maliki yaumiddin. Allah itu penguasa hari kiamat, tidak ada yang kuasa sama sekali. Makin sangkunang ke ada segala kecuali Gusti Allah. Mon keneko la nyaksiaki senonto berarti keneko la melakukan kiamat senonto. Nyaman kiamat suro neko sasuluk da pangeran neko berhasil semak da Gusti Allah Ta'ala. Lianna qaulaka kuna satune pengucap sira maliki yaumiddin. Allah gelak rabbil alamin kang ngeratoni dalam dina kiamat ya dunuduno bahwa Allah itu ala kamalil qahri ngatasi sampurno menguasai itu sampurno, mengalahkan itu sampurno. Qahri itu kalau Allah berkehendak tidak ada sesuatu atau apapun yang dapat membendung kekuasaan Gusti Allah. Dan Allah ayo ben gunung tedes, alat apapun tidak bisa kalau ini namanya qaharnya Gusti Allah Ta'ala. Jadi malik yaumiddin kali itu menunjukkan bahwa Allah itu sampurna, qaharnya Allah dan keagungan Allah dan kibriyanya Allah.
Lah kalau sampean menyaksikan terhadap keagungan Allah, kesempurnaannya, koharnya Allah, dalam hatinya ada apa? Tersentuh sifat apa? Khauf, takut yang sangat. Maka di situ terjadi langsung merebahkan diri, meletakkan kepalanya di lantai atau di tanah, itu disebut sujud. Tapi jiwana iya ada apa? Malik yaumiddin ada di waktu sujud. Ngerti? Ini tentang ngerti di montro beli boleh. Bukan yang YouTube meli beli. Karena ilmu itu kalau sekalian gak bisa, kalau diulang-ulang ya diulang-ulang gak dapat gak masuk seperti petiha kan ini boleh. Bunuh hari petiha itu. Kemudian setelah sujud di situ melaksanakan rukunnya sholat berupa apa? 7 iantarna sujud 2. Nah apa nih kong jiwa na petiha ayat seberupa apa? Iyyaka na'budu cuma yang panjenengan na'budu kula nyembah. Jadi setelah sujud terus napa 7 yang tanah sujud 2 iyyaka na'budu niku ngebala bulaki buru niku Gusti oleh nanya becetak de kalantai sujud panjenengan ngasoraki merendahkan diri dengan serendah-rendahnya pada sampian. Iyyaka na'budu ngebala terus minta tolong. Wa iyyaka lan ing iya panjenengan nasta'inu nyuwun pitolong. Beri kesempatan sujud yang nomor 2. Jadi kipura sujud itu jadi saya ucap sujud merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Ya karena butuh kipuru dia sujud pertama. Wa iyyaka nasta'in beri kesempatan tolong boleh Gusti. Napa saya kocak tolong? Pada bedan to. Karena kelambi tak bisa jalan tibi, sarong tak bisa jalan tibi, pakaian gak bisa berjalan sendiri, pesen nak. Kata ayah, kata ibu, nanti kalau hujan dekik mon ojen tolong kelambine ya. Tolong kelambine. Karena memang baju itu gak bisa masuk ke rumah sendiri. Akhirnya jangan orang Madura tolong kelambina mon ojen mon tolong dah rumah. Lebih sampean kalau tidak tertolong gak bisa mendengarkan seperti ini. Bersenolong mon bertolong kopok tak kira tak bisa. Mon tidak mendapatkan pertolongan Gusti Allah Ta'ala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka lan ing yo panjenengan nasta'in nyuwun pitulung kula beri kesempatan boleh Gusti sujud senomor 2. Paham lah ya neko. Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lemari sampurna neko neko memantasi tojuk terakhir maca tahiyat. Kena orang itu kalau sudah sampurna bi ghayatil khudu' qabalallah Allah menerima tawaduknya bil ikram dengan dimuliakan oleh Gusti Allah. Wa hawani amri bil qu'ud dan Allah memerintahkan supaya duduk baina yadaihi di hadapan Gusti Allah. Niko nikmat yang besar ketika panjenengan duduk di tahiyat akhir. Niko umpamana ayo le tujuk dan temung kumpul ku bedeneng depan raja gua. Pantas dengan
ihdinas siratal mustaqim. Muga-muga nuduhaken panjenengan ing kita as-siratal mustaqim ing dalan kang lurus menuju ridhone panjenengan. Nggih niku siratal ladzina dalane wong akeh an'amtakan pun paring nikmat panjenengan. Beri kumpulkan dengan jalannya orang yang telah kamu beri nikmat, para nabi, para syuhada. Kan lah tuju pada kunto. Nikmat yang besar itu sesuai kelawan gela an'amta le pelolong kelawan orang yang diberi nikmat. Coba perhatikan boleh. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dengan malaikat Jibril, ketika sampai pada suatu ruangan namanya Sidratul Muntaha, wasyatu sahabah, Nabi dan malaikat Jibril ditutupi dengan mendung. Mendungnya itu berupa cahaya. Cahayanya itu berwarna-warni. Masya Allah. Malaikat Jibril berhenti ikut toneko. Malaikat Jibril. Walam yasir mau tidak berani berjalan bersama Nabi ketika di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi berjalan di depan, malaikat Jibril diam, gak meneruskan langkahnya. Kata Nabi, atatrukuni asiru munfaridan, wahai Jibril, apakah aku akan berjalan sendirian, ditinggal sendirian? Malaikat Jibril berkata, wa ma ma'ana wa ma minna illa maqamum maklum. Kedudukanku sampai di sini. Gak bisa kalau saya terus melangkah terus nanti saya kobong. Katanya Nabi, katanya napa malaikat Jibril. Akhirnya ngamal terus lagi. Apa kecilong kumurong malaikat Jibril kadinto. Tapi kanjeng Nabi, malaikat Jibril pesan, nanti kalau sampai di situ kamu membaca salam kepada Allah. Terus Nabi sampai namanya sampai pada Qobi Qausaini. Qala inda dzalika, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, katakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Setelah Nabi sampai di tempat itu, Nabi bilang dan tada Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Niku bedeneng ngersana Allah. Semua puji, semua penghormatan, semua barokah, semua salat, semua kebaikan lillahi, itu milik Allah, kata Nabi Muhammad. Ketika ada di situ, Allah menjawab, assalamu alaika, keselamatan moga-moga tetap padamu Muhammad. Dan serang Allah, ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan semoga kasih sayang Allah tetap tercurahkan kepadamu, wa barakatuhu, dan barokahnya Allah semoga tetap kepada kamu Muhammad. Katanya Allah kepada Nabi Muhammad, eling kanjeng Nabi da umat lu, sang umat tak melo. Terus lagi oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iling, semoga keselamatan tetap pada kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh, setiap orang sholat oleh jatah. Ya mana ji soleh oleh jatah to. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat menyaksikan peristiwa itu. Malaikat langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Can serang malaikat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah.
betul tujuh. Tadi duduknya gelak sudah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Rekan, maka solat itu mi'rajul mukminin. Solat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Emol jaki mangkada tujuh. At-tahiyatul mubaca saking dirasakan. At-tahiyatul wak berus kari sekone. Itu saung guna dan agung. Tadi falamma wasa lil mu'min mi mi'rajil ikram. Mi'rajnya orang mukmin setelah sampai ongku-ongku emol jagi sareng Allah, berdaya dan Allah. Nih ko saya baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tadi niko ucapan niko bacaan kibur niko sebagai penghiling bahwa mi'raj engki kadinto cahaya niko cahaya dari nape min syamsi mi'raji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niko boleh papancen dengan melo niko pandum deka umat mon leolekan meloan napa leolena misalnya keneko dari bengen mon reng bilen gua sesare nape na leolena kang nabi oleh nape oleh salat oleh jatah bula sareng panjenengan niko ayat Fatihah ke kadinto menjiwai eng dalam rukun pejeng gila tikal make kelopan korbare elek betin lakar angel menos ilmu ko angel sehingga pada debu dan tawa kullu ma azza setiap sesuatu yang azza mulja al matlub sesare ben mulja repot cara menghasilkannya wa tala tariquhu ben dalam menempuh wabit trinya mana barang bagus wa kathurat aqabatuhu banyak rintangan-rintangan tadi fala tadunna kamu jangan mengira anna hadzal amraba urusan ini yudraku bil muna dapat diraih dengan ngelamun harapan kok teroyon wal huwaina dengan jalan gampang maka dengan jalan ajar kadinto mun kebae tedung kan nyaman ge nyaman tadi moga-moga niko dadi ibadah monggo Gusti Allah taala ayo ajar mun tak mampu iku bula tak mampu Gusti kan kunto Gusti pangeran kan belas kan asalkan boleh bisa ben berusaha selain dari kadintoh pasrahke de Gusti Allah taala moga-moga dadi ilmu semam